Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih pagi toh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari ini, sehingga hari ini kita berbincang-bincang. Dan dalam kesempatan ini terima kasih kepada yang hadir di sini, Pak Dedi, Pak Marno, Pak Asep, Pak Yon, Pak Pedro, Pak Slamet, dan Pak Yaya. Dan juga saya sampaikan salam kepada pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa semboyan kami trilogi yang maknanya adalah 3 hal paling prinsip, bahwa hidup bersama agama terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama seni menjadi indah. Nah, dalam kegiatan kesenian ini berbagai jenis kesenian. Ada seni nyanyi, seni lukis, seni patung, topeng, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah mengenai seni humor. Makanya di seluruh dunia itu selalu ada dunia pelawak. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan dalam berbagi makna 7 ini, yang saya bawakan judulnya adalah humor khusus ala Otonus. Dan buat pemirsa, kenapa saya kasih tanda panah dari kanan ke kiri untuk mohon dibaca dari kanan ke kiri, artinya humor khusus dari saya sendiri, yaitu humor khusus ala Sunoto sebetulnya. Nah, beberapa episode yang lalu kami sudah menyampaikan beberapa judul mengenai humor. Yang kali ini saya akan bawakan adalah berjudul pelanggaran seorang mukidi. Jadi ceritanya, kalau kita nyebut mukidi itu belum apa-apa udah pengen ketawa. Iya. Jadi Pak Dedi, Pak Marno, Pak Yaya, mukidi ini adalah seorang nelayan. Hari-hari itu kerjanya melaut. Nah, karena mukidi ini tidak punya menggunakan satelit, fasilitas dari satelit, akhirnya mukidi ini berlayar kemana-mana sampai melanggar batas perairan yang ada di wilayah Filipina. Kemudian ditangkap oleh polisi air Filipina. Pak nelayan, Anda ini siapa dan dari mana? Kebetulan orang Filipinanya itu sedikit mengerti dan tahu bahwa ini nelayan kayaknya dari Indonesia. Makanya sedikit-sedikit orang Filipinanya ini menggunakan bahasa Indonesia, dan untungnya polisi air ini mengerti bahasa Indonesia. Anda siapa dan dari mana? Kata polisi. Nama saya Mukidi, nelayan Indonesia. Pak Mukidi, Mr. Mukidi, Anda tahu nggak ini Anda sudah melanggar batas perairan? Emang perairan apa, Pak Polisi? Ini sudah perairan negeri kami yang bernama Filipina. Jadi saya melanggar. Ya. Terus mau diapain saya? Oh, ditangkap dan akan diadili. Tidak bisa, kata Mukidi. Kenapa tidak bisa? Karena saya kesini tidak ada niat sedikit pun untuk melanggar batas perairan, tapi tujuan utama saya kesini hanya satu, yaitu mengejar ikan-ikan kami yang pada lari ke sini, katanya. Tepuk tangan kalau boleh. Akhirnya polisinya bingung, iya kan? Lah terus apa cirinya bahwa ini ikan-ikan Indonesia, katanya? Saya punya ciri-ciri, tapi tidak perlu saya sampaikan. Tapi yang jelas
bahwa saya berlayar sampai ke sini bukan untuk melanggar batas perairan. Pak polisi, bukankah laut itu adalah milik Tuhan? Dan kita ini adalah sama-sama makhluk Tuhan. Jadi saya bebas untuk berlayar untuk mencari ikan kemanapun. Nah, termasuk yang hari ini saya lakukan, sama sekali Pak polisi, jujur saya tidak ada niat sedikit pun untuk melanggar hukum atau melanggar batas perairan. Tetapi saya ulangi lagi bahwa saya sampai ke sini tidak lain dan tidak bukan hanya mengejar ikan-ikan Indonesia yang pada lari ke sini, katanya. Boleh tepuk tangan lagi. Nah, terus akhirnya polisinya juga bingung, akhirnya memberi maaf. Baik, Pak Mukidi, saya maafkan, tolong Anda kembali lagi ke perairan Indonesia dan sampaikan salam kami buat seluruh bangsa Indonesia. Baik Pak polisi, terima kasih. Nah, itu apa cerita di balik itu? Pesannya, siapapun warga negara Indonesia itu tidak boleh buta hukum. Baik hukum udara, darat, laut, hukum ketatanegaraan dan segala macam itu harus ditaati kalau ingin menjadi warga negara yang baik. Ya, kan? Nah, terus kemudian dari cerita ini akhirnya Pak Mukidi sadar dan belajar untuk bagaimana mengenal soal batas-batas perairan internasional. Nah, itulah perlunya pendidikan bagi segenap bangsa agar kita juga bisa bergaul secara internasional secara enak dan nyaman. Jadi demikian cerita yang pendek ini soal Mukidi melanggar batas air yang tidak disengaja sebetulnya karena semata-mata hanya mengejar ikan Indonesia yang pada lari ke perairan di negara lain. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.